Duh, lagi musim sakit nih Fifanians. Jangan lupa untuk jaga kesehatan ya. Tapi FIFA Top 3 hari ini tetap hadir dengan 3 berita yang pastinya lagi viral banget. So, jangan lupa dong untuk subscribe channel YouTube ini dan klik tombol loncengnya biar lo dapat notif kalau ada video terbaru dari FIFA. Dan ini dia berita pertama. Cucu pendiri Batik Keris yaitu Beni Cokro Saputro ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Usai diperiksa di Kejagung, Beni dititipkan ke rutan KPK. Menurut kuasa hukum Beni, yaitu Muchtar Arifin, penetapan kliennya sebagai tersangka adalah hal yang aneh. Muchtar menyebut seharusnya yang bertanggung jawab dalam kasus ini adalah direksi Jiwasraya. Beni Cokro Saputro lahir di Surabaya pada 15 Mei 1969. Beni mulai bermain saham sejak usia 19 tahun. Saat ini, Beni menjadi Presiden Direktur dan CEO PT Hansen International yang bergerak di bidang properti. Pada 2016, Beni pernah disanksi Otoritas Jasa Keuangan karena terbukti melanggar undang-undang soal pasar modal. Menurut catatan, kekayaan Beni pada 2018 mencapai 8,71 triliun rupiah. Duh, korupsi lagi. Semoga semuanya cepat keungkap deh biar nggak ada koruptor di negeri ini. Politikus PDIP Masinton Pasaribu nyaris baku hantam dengan praktisi hukum Saur Siagian. Insiden ini terjadi di acara Indonesia Lawyers Club TV One pada Selasa malam 14 Januari 2020. Kejadian bermula saat Masinton menyebut kerja KPK ugal-ugalan. Menurut Saur, pernyataan Masinton adalah tuduhan serius. Karena menurut saya ini tuduhan yang sangat serius. Bayangkan sudah ada 2 kadernya ditetapkan tersangka. Dan ada seorang komisioner ditetapkan tersangka dan mengaku. Iwan Setiawan mengaku bahwa dia bahkan, Wahyu Setiawan mengaku bahkan dia secara terbuka mengundurkan diri. Saur kemudian meminta Masinton menarik kata-katanya. Bahkan Saur menyebut Masinton sebagai pengkhianat. Niat Masinton untuk membantah dibalas Saur dengan menggebrak meja. Ini Saur Siagian ngomong. Ya. Ini saya Kau bicara. Diam Saya kau. bicara. Kau diam. Yang saya bicarakan Ya, fakta. kau diam, kau kenapa memulai? Kau bicara Dia apa? memulai. Kau bicara Dia apa? memulai. Kau siapa tadi yang memulai? Sampaikan tuh fakta. Ini. Sampaikan Ya, fakta. saya lagi giliran Sampaikan fakta, jangan Ya. acting kau. Tapi jangan dia bang ngomong ini. Sampaikan fakta, jangan asumsi, Tapi jangan tuduhan. Jangan kau Sampaikan berkali-kali. Jangan Ya. sampaikan fakta. Jangan kau berkali-kali. Sampaikan fakta. Oleh karena itu, kau diam. Tunjukkan Ya, faktamu. kau diam. Dengar Ya, argumen giliran dia saya. nanti. Tak berhenti di situ, Masinton kemudian bercerita soal anggota polisi yang menyandera penyidik KPK. Mendengar hal itu, Masinton menyebut pernyataan Saur sebagai sesuatu yang konyol. Pernyataan Anda itu pernyataan konyol menurut saya. Kau yang konyol. Kau yang konyol. Bang Karni bisa dicek kepada pimpinan KPK. Ya. Ada kalimat sandra nggak penyanderaan polisi Bang Karni, terhadap personil KPK? Bang Karni. Anda ngomong Sebentar, ngejeplak tanpa data. sebentar. Bicara pakai data. Betul. Jangan pakai asumsi. Dulu Ya. dia. Ih, bapak-bapak ini seru banget ya. Debat boleh pak, tapi jangan pukul-pukulan ya. Berita terakhir nggak kalah menghebohkan karena pemerintah kota Depok sepertinya punya stok kebijakan kontroversial yang nggak habis-habis. Beberapa waktu lalu, Pemkot Depok mengesahkan perda yang mengatur soal kewajiban memiliki garasi bagi warga yang punya mobil. Warga yang melanggar harus siap-siap didenda maksimal 2 juta rupiah. Belum habis soal itu, kini Pemkot Depok berencana merazia rumah kos untuk memerangi perilaku LGBT. Tak hanya itu, akan disediakan pula pusat pengaduan khusus untuk korban perilaku LGBT. Menurut Wali Kota Depok, yaitu Idris Abdus Somad, langkah ini untuk mencegah kasus pemerkosaan seperti yang dilakukan Reinhard Sinaga di Inggris. Wacana ini seketika dikecam sejumlah pihak. Menurut Komnas HAM, razia terhadap komunitas LGBT adalah tindakan diskriminatif. Rencana itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara menurut Amnesty International, wacana itu disebut tak manusiawi. Razia penuh kebencian semacam ini tak bisa dibenarkan menurut hukum nasional maupun internasional. Duh, ini Pak Wali Kota tuh paham gak sih? Reinhard itu memperkosa bukan karena dia gay, tapi emang karena dia jahat. Emangnya orang heteroseksual itu gak ada yang memperkosa orang? Yups, that's all for FIFA Top 3 Todays. Baca berita lebih lengkapnya di fifa.co.id atau fifanews.com. Selain FIFA Top 3, kami juga masih banyak tayangan lainnya dan lo bisa buka di flix.id atau video.com.
Jangan lupa untuk like video ini, lalu komen gimana sih pendapat lo tentang berita yang tadi, dan share ke semua teman-teman lo supaya mereka bisa jadi Vivanians yang cerdas kayak lo. Sampai jumpa besok, see ya!